Guys, kalau sebelum nonton itu subscribe dulu ya, loncengnya dinyalain ya, kayak ada lampunya warna kuning. Bye bye, sampai jumpa di like, comment, share, dan subscribe. Tombol lonceng diklik sampai berwarna abu-abu. Bye bye. Santet kuntilanak adalah salah satu jenis santet yang dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Santet ini dilakukan dengan cara menggunakan bantuan makhluk halus, yaitu kuntilanak. Kuntilanak adalah makhluk halus yang berwujud wanita cantik dengan rambut panjang dan pakaian serba putih. Kuntilanak sering digambarkan sebagai makhluk yang suka mengganggu manusia, terutama pria. Mitos santet kuntilanak mengatakan bahwa kuntilanak akan dikirim oleh dukun untuk menyerang korbannya. Kuntilanak akan menghantui korbannya dengan cara muncul di hadapannya, menerornya, atau bahkan melukai atau membunuhnya. Ada beberapa cara untuk melakukan santet kuntilanak. Salah satu cara yang paling umum adalah dengan menggunakan boneka kuntilanak. Boneka kuntilanak ini biasanya dibuat dari kain putih dan diisi dengan rambut atau kuku korban. Boneka kuntilanak ini kemudian akan diikat dengan tali atau rantai dan digantung di tempat yang gelap dan angker. Cara lain untuk melakukan santet kuntilanak adalah dengan menggunakan foto korban. Foto korban ini kemudian akan dibungkus dengan kain putih dan diikat dengan tali atau rantai. Foto korban ini kemudian akan dikubur di kuburan yang angker. Tanda-tanda seseorang terkena santet kuntilanak antara lain, merasa dihantui oleh sosok kuntilanak, mimpi buruk yang berulang-ulang, merasa sakit secara tiba-tiba dan tidak ada penyebabnya, merasa lemas dan tidak bersemangat, merasa takut atau cemas tanpa alasan. Jika Anda mengalami salah satu atau beberapa tanda-tanda tersebut, ada baiknya Anda segera memeriksakan diri ke dokter atau paranormal untuk memastikan apakah Anda terkena santet kuntilanak atau tidak. Berikut adalah beberapa cara untuk menghindari santet kuntilanak. Hindari melakukan perbuatan maksiat atau dosa. Selalu berhati-hati dalam pergaulan, perbanyak ibadah dan berdoa kepada Tuhan. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Memasang pagar gaib. Mitos santet kuntilanak adalah salah satu kepercayaan yang masih ada di masyarakat Indonesia. Meskipun tidak ada bukti ilmiah yang mendukung keberadaan santet, namun mitos ini tetap dipercaya oleh sebagian orang. Berikut adalah beberapa penjelasan tambahan tentang santet kuntilanak. Cara kerja santet kuntilanak. Santet kuntilanak bekerja dengan cara menggunakan kekuatan gaib untuk mengganggu atau melukai korbannya. Kekuatan gaib ini bisa berasal dari dukun yang melakukan santet atau dari makhluk halus yang membantu dukun tersebut. Jenis-jenis santet kuntilanak. Santet kuntilanak ada berbagai jenis, tergantung pada tujuan dukun yang melakukan santet. Beberapa jenis santet kuntilanak yang umum adalah santet kuntilanak untuk sakit. Santet ini bertujuan untuk membuat korban sakit parah, bahkan sampai meninggal. Santet kuntilanak untuk putus cinta. Santet ini bertujuan untuk membuat korban putus cinta dengan pasangannya. Santet kuntilanak untuk hancurkan usaha. Santet ini bertujuan untuk menghancurkan usaha korban. Santet kuntilanak untuk bunuh diri. Santet ini bertujuan untuk membuat korban bunuh diri. Cara menyembuhkan santet kuntilanak. Santet kuntilanak bisa disembuhkan dengan berbagai cara, tergantung pada jenis santet yang digunakan. Beberapa cara yang umum digunakan untuk menyembuhkan santet kuntilanak adalah pengobatan medis. Jika santet kuntilanak menyebabkan korban sakit parah, maka korban perlu menjalani pengobatan medis. Pengobatan spiritual. Pengobatan spiritual dilakukan dengan cara memanggil dukun atau paranormal untuk mengusir makhluk halus yang mengganggu korban. Doa dan zikir. Doa dan zikir juga bisa membantu menyembuhkan santet kuntilanak. Perlu diingat bahwa santet kuntilanak adalah salah satu kepercayaan yang masih ada di masyarakat Indonesia. Meskipun tidak ada bukti ilmiah yang mendukung keberadaan santet, namun mitos ini tetap dipercaya oleh sebagian orang. Berikut adalah beberapa tips untuk menghindari terkena santet kuntilanak. Jagalah diri dari perbuatan maksiat atau dosa. Perbuatan maksiat atau dosa bisa membuat seseorang menjadi rentan terhadap serangan makhluk halus. Berhati-hatilah dalam pergaulan. Hindari berteman dengan orang yang memiliki sifat iri hati atau dengki. Orang-orang ini bisa saja mengirimkan santet kepada Anda. Perbanyak ibadah dan berdoa kepada Tuhan. Ibadah dan doa bisa memperkuat diri Anda dari serangan makhluk halus. Jagalah kebersihan diri dan lingkungan.
Hal ini bisa membantu mencegah datangnya makhluk halus. Memasang pagar gaib. Pagar gaib bisa melindungi Anda. Guys, kalau sebelum nonton itu subscribe dulu ya, loncengnya dinyalain ya, kayak ada lampunya warna kuning. Bye-bye, sampai jumpa di like, comment, share, dan subscribe. Tombol lonceng diklik sampai berwarna abu-abu. Bye-bye. Santet kuyang adalah salah satu jenis santet yang dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Santet ini dilakukan dengan cara menggunakan bantuan makhluk halus, yaitu kuyang. Kuyang adalah makhluk halus yang berwujud wanita cantik dengan kepala dan organ dalam yang terlepas dari tubuhnya. Kuyang sering digambarkan sebagai makhluk yang suka mengganggu manusia, terutama wanita. Mitos santet kuyang mengatakan bahwa kuyang akan dikirim oleh dukun untuk menyerang korbannya. Kuyang akan menghantui korbannya dengan cara muncul di hadapannya, menerornya, atau bahkan melukai atau membunuhnya. Ada beberapa cara untuk melakukan santet kuyang. Salah satu cara yang paling umum adalah dengan menggunakan boneka kuyang. Boneka kuyang ini biasanya dibuat dari kain putih dan diisi dengan rambut atau kuku korban. Boneka kuyang ini kemudian akan diikat dengan tali atau rantai dan digantung di tempat yang gelap dan angker. Cara lain untuk melakukan santet kuyang adalah dengan menggunakan foto korban. Foto korban ini kemudian akan dibungkus dengan kain putih dan diikat dengan tali atau rantai. Foto korban ini kemudian akan dikubur di kuburan yang angker. Tanda-tanda seseorang terkena santet kuyang antara lain, merasa dihantui oleh sosok kuyang, mimpi buruk yang berulang-ulang, merasa sakit secara tiba-tiba dan tidak ada penyebabnya, merasa lemas dan tidak bersemangat, merasa takut atau cemas tanpa alasan. Jika Anda mengalami salah satu atau beberapa tanda-tanda tersebut, ada baiknya Anda segera memeriksakan diri ke dokter atau paranormal untuk memastikan apakah Anda terkena santet kuyang atau tidak. Berikut adalah beberapa cara untuk menghindari santet kuyang. Hindari melakukan perbuatan maksiat atau dosa. Selalu berhati-hati dalam pergaulan. Perbanyak ibadah dan berdoa kepada Tuhan. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Memasang pagar gaib. Mitos santet kuyang adalah salah satu kepercayaan yang masih ada di masyarakat Indonesia. Meskipun tidak ada bukti ilmiah yang mendukung keberadaan santet, namun mitos ini tetap dipercaya oleh sebagian orang. Berikut adalah beberapa penjelasan tambahan tentang santet kuyang. Cara kerja santet kuyang. Santet kuyang bekerja dengan cara menggunakan kekuatan gaib untuk mengganggu atau melukai korbannya. Kekuatan gaib ini bisa berasal dari dukun yang melakukan santet atau dari makhluk halus yang membantu dukun tersebut. Jenis-jenis santet kuyang. Santet kuyang ada berbagai jenis, tergantung pada tujuan dukun yang melakukan santet. Beberapa jenis santet kuyang yang umum adalah santet kuyang untuk sakit. Santet ini bertujuan untuk membuat korban sakit parah, bahkan sampai meninggal. Santet kuyang untuk putus cinta. Santet ini bertujuan untuk membuat korban putus cinta dengan pasangannya. Santet kuyang untuk hancurkan usaha. Santet ini bertujuan untuk menghancurkan usaha korban. Santet kuyang untuk bunuh diri. Santet ini bertujuan untuk membuat korban bunuh diri. Cara menyembuhkan santet kuyang. Santet kuyang bisa disembuhkan dengan berbagai cara, tergantung pada jenis santet yang digunakan. Beberapa cara yang umum digunakan untuk menyembuhkan santet kuyang adalah pengobatan medis. Jika santet kuyang menyebabkan korban sakit parah, maka korban perlu menjalani pengobatan medis. Pengobatan spiritual. Pengobatan spiritual dilakukan dengan cara memanggil dukun atau paranormal untuk mengusir makhluk halus yang mengganggu korban. Doa dan zikir. Doa dan zikir juga bisa membantu menyembuhkan santet kuyang. Perlu diingat bahwa santet kuyang adalah salah satu kepercayaan yang masih ada di masyarakat Indonesia. Meskipun tidak ada bukti ilmiah yang mendukung keberadaan santet, namun mitos ini tetap dipercaya oleh sebagian orang. Berikut adalah beberapa tips untuk menghindari terkena santet kuyang. Jagalah diri dari perbuatan maksiat atau dosa. Perbuatan maksiat atau dosa bisa membuat seseorang menjadi rentan terhadap serangan makhluk halus. Berhati-hatilah dalam pergaulan. Hindari berteman dengan orang yang memiliki sifat iri hati atau dengki. Orang-orang ini bisa saja mengirimkan santet kepada Anda. Perbanyak ibadah dan berdoa kepada Tuhan. Ibadah dan doa bisa memperkuat diri Anda dari serangan makhluk halus.
Jagalah kebersihan diri dan lingkungan. Hal ini bisa membantu mencegah datangnya makhluk halus. Memasang pagar gaib. Pagar gaib bisa melindungi Anda dari serangan makhluk halus, termasuk kuyang.